Terelie Hujan bagian 13. Sepeda merah itu meninggalkan tempat latihan relawan. Lail duduk di jok belakang. Bagaimana sekolahmu, Lail? Membosankan, seperti biasa. Tahun depan kamu sudah masuk universitas. Kamu seharusnya mulai serius. Lail nyengir lebar. Sejak kapan kamu menjadi orang tuaku? Esok tertawa. Kamu tidak berencana masuk universitas. Belum tahu, aku lebih suka jadi relawan. Diam sejenak. Omong-omong, itu tadi keren sekali, Lail. Aku tidak tahu kamu mendaftar menjadi relawan. Aku baru tiba di kota ini tadi malam. Pagi-pagi minta izin kepada orang tua angkatku agar bisa menemuimu. Kamu tidak ada di panti sosial. Pengawas bertubuh besar itu yang memberitahu. Bagaimana kamu bisa mendaftar di organisasi relawan? Itu ide Mariam. Dia bosan menghias kue. Sepeda merah pudar itu terus melaju, melintasi kompleks-kompleks perumahan baru, gedung-gedung baru. Pohon berbaris terlihat menghijau. Taman-taman kota terlihat indah, warna-warni, seperti sebelum terjadi gempa besar. Bus kota, tram, dan mobil penduduk berlalu lalang. Tujuan pertama mereka adalah lubang tangga darurat kereta bawah tanah. Lubang itu sudah ditutup permanen dengan cor semen. Di atasnya diletakkan banyak pot bunga, menjadi taman kecil di dekat perempatan jalan. Jalur kereta bawah tanah ditutup total. Proyek perbaikannya tidak akan dilakukan hingga 10 tahun ke depan. Prioritas pemerintahan kota bukan untuk hal itu. Masih banyak infrastruktur yang lebih mendesak dibiayai. 15 menit lengang. Esok dan Lail diam menatap taman. Sepeda merah terparkir rapi di sebelah. 3 tahun telah berlalu sejak mereka menaiki lubang tangga darurat dalam suasana panik dan takut. Inilah makam Ibu Lail dan 4 kakak laki-laki Esok. Tubuh mereka memang sudah dipindahkan ke pemakaman umum. Tapi di sana ada ratusan ribu nisan, satu lubang untuk ribuan orang. Tidak bisa diketahui persis di mana jasad Ibu Lail dan 4 kakak Esok dimakamkan. Esok kembali mengayuh sepedanya. Kejutan, toko kue itu telah berdiri kembali. Sejak kapan? Lail bertanya. Sebulan lalu. Esok meletakkan sepeda di tempat parkirnya. Suara lonceng kecil terdengar lembut saat pintu toko didorong. Rak-rak di dalam toko dipenuhi kue-kue yang menggoda selera. Aroma lezat menyergap hidung. Hai Bu, Esok menyapa ibunya yang sedang membuat kue di belakang. Ibunya menekan tombol, kursi roda yang didudukinya bergerak maju. Ada Lail, Bu. Oh ya? Ibu Esok mendekat. Halo Lail. Selamat siang, Bu. Lail menyalami Ibu Esok. Kamu sudah besar sekali, Nak. Ibu Esok tersenyum, menatap Lail dari kepala hingga kaki, mengernyit melihat seragamnya. Kamu seorang relawan, Lail? Anggota organisasi? Iya, Bu. Anggota paling muda. Dia baru saja dilantik. Esok yang menjawab. Itu bagus sekali. Kamu pasti sudah bekerja keras untuk lulus. Lail tersipu malu. Dia juga memperhatikan Ibu Esok yang duduk di kursi roda generasi terkini. Dengan fitur serba otomatis, fleksibel, bisa bergerak ke arah manapun. Rambutnya sudah memutih, badannya masih kurus seperti dulu. Tapi wajahnya terlihat bahagia. Mungkin toko kue ini membuat semangat hidupnya pulih. Dia bisa membuat kue-kue lagi. Andai saja Mariam bisa ke sini, dia akan tahu bahwa menghias kue bukan sekadar untuk menghabiskan waktu, tapi juga bisa membuat bahagia. Orang tua angkatku yang membangun toko ini, Lail, dibuat sama persis seperti ibuku bisa mengingatnya. Ibu masih tinggal di rumah mereka. Datang ke sini setiap pagi dan menutup toko ini sore hari. Ibu sudah jauh lebih sehat, tapi tetap harus dirawat, Esok menjelaskan. Kamu bisa membuat kue, Nak? Ibu Esok bertanya. Lail menoleh, membuat kue. Ayo, kamu bisa membantu ibu menyelesaikan pesanan di dapur. Lail mengangguk. Hampir 2 jam Lail menghabiskan waktu di toko kue. Dia mengobrol banyak bersama Ibu Esok saat membuat kue. Bercakap-cakap tentang kenangan di tenda pengungsian. Ibu Esok bercerita tentang keempat anak laki-lakinya yang telah tiada. Bertanya soal keluarga Lail hingga tentang panti sosial.
Percakapan mereka terpotong beberapa kali oleh pengunjung yang hendak membeli kue. Esok duduk di dekat mereka, memperhatikan penuh seksama Lail dan ibunya. Menonton. Kue itu selesai dibuat. "Kamu pandai menghiasnya, Lail," ibu Esok memuji. "Sebelum jadi relawan, Lail pernah kursus membuat kue, Bu," Esok yang berkomentar. "Oh ya? Pantas saja. Tapi kenapa berhenti?" "Dia bosan, Bu," Esok tertawa. "Bosan membuat kue?" Lail melotot ke arah Esok. "Bukan dia yang bosan, melainkan Mariam." 15 menit berlalu, Esok berpamitan kepada ibunya. Mereka hendak pergi ke kolam air mancur, Central Park. Ibu Esok mengangguk, mengantar hingga ke tepi jalan. Kursi roda itu mengagumkan, bisa bergerak melewati undakan anak tangga dengan mudah. "Jika sempat, sering-sering mampir ke sini, Lail. Ibu akan senang jika kamu bersedia membantu membuat kue-kue." "Iya, Bu," Lail menyelami ibu Esok, berpamitan. Sepeda merah itu kembali melintasi jalanan kota. Kolam air mancur ramai oleh pengunjung. Liburan panjang. Ada banyak turis dari luar kota yang datang, berfoto bersama. Kamera kecil berterbangan di atas kepala mengambil gambar. Tongkat selfie sudah ketinggalan 30 tahun, digantikan kamera terbang seukuran kumbang. Bisa mengambil foto dari posisi manapun. Burung-burung merpati hinggap mematuki remah roti. Esok dan Lail duduk menghabiskan segelas coklat panas, favorit mereka. "Apa kabar keluarga angkatmu?" Lail bertanya. "Baik, Mama dan Claudia baik." "Ah iya." Mereka bertanya, "Kenapa kamu tidak pernah main ke rumah?" Lail memperbaiki anak rambut di dahi. "Aku khawatir tingkahku memalukan di sana." Esok tertawa. "Mereka baik dan menyenangkan, Lail." Lail mengangguk. Dia tahu itu, tapi tetap saja, itu keluarga yang berbeda. Sekali lagi, Lail memperbaiki anak rambutnya. Teringat rambut panjang Claudia yang sangat indah. "Ayah angkatku juga baik, tapi dia sedang di luar negeri, mengikuti KTT perubahan iklim dunia." Lail teringat breaking news tadi malam. "Apakah mereka serius akan mengintervensi lapisan stratosfer?" Lail bertanya. Esok menatap Lail sejenak. "Hah? Sejak kapan kamu bertanya sangat saintifik, Lail?" Bahkan Lail ikut tertawa saat menyadarinya. Lail tidak pernah tertarik soal teknologi, tapi acara tadi malam membuatnya cemas. Dia menatap Esok menunggu jawaban. "Sepertinya tidak akan bisa dicegah, Lail. Ilmuwan negara-negara subtropis sudah sejak setahun lalu siap menerbangkan pesawat ulang-alik yang akan melepaskan gas penetralisasi emisi sulfur dioksida. Bagaimana jika mereka malah merusak lapisan itu?" Esok mengembuskan napas. "Universitasku menolak secara resmi rencana itu. Secara sederhana, intervensi itu sama seperti seember air keruh diberi tawas. Airnya menjadi jernih, bisa digunakan. Tapi ini bukan seember air, melainkan lapisan udara seluruh bumi. Tidak bisa dikontrol, apalagi diminimalisasi dampaknya." "Apa yang akan terjadi jika lapisan itu rusak?" Lail, kenapa kita memilih percakapan berat ini?" Esok kembali menatap Lail. "Jawab saja, Esok. Aku hanya penasaran." Lail terlihat serius. "Tidak ada yang tahu, Lail. Hanya teori-teori. Ilmuwan belum pernah memodifikasi iklim seperti itu. Bisa saja suhu dunia menjadi tidak terkendali, semakin ekstrim, atau kemungkinan lainnya, langit berubah warna menjadi pink dan muncul awan ungu." Esok mencoba bergurau. Lail menghela napas, menatap burung-burung merpati di dekat bangku mereka. Esok segera mengalihkan percakapan tentang teman-teman kuliahnya, para kutu buku, tentang dosen-dosennya, asramanya, juga proyek mesinnya. Lail mendengarkan setiap kata Esok, menatap kagum. Ia terdengar seru sekali. Esok berganti topik, bercerita tentang suasana ibu kota. Megapolitan itu dihuni 20 juta orang sebelum gempa bumi. 3 tahun berlalu sejak bencana, penduduknya sudah pulih seperti sedia kala. Banyak penduduk dari kota-kota lain, pedesaan, migrasi ke sana. Satu di antara 2 kota yang telah pulih,
kategori sektor 6. Ibu kota memiliki banyak gedung tinggi, kereta layang, teknologi paling mutakhir. Bahkan beberapa penduduk sudah menggunakan mobil generasi terbaru, mobil terbang. Aku tetap lebih suka kota kita, Lail berkata pelan. Esok setuju. Aku juga lebih suka kota kita. Matahari mulai tumbang di langit. Kolam air mancur semakin ramai oleh pengunjung yang menunggu malam hari. Saat cahaya lampu membuat kolam air terlihat semakin menawan. Kita harus pulang, Lail. Besok jadwal keretaku pagi sekali, pukul 6. Aku hanya bisa berlibur sehari. Lail mengangguk. Itu sudah lebih dari cukup. Mari ku antar kamu pulang ke panti. Maryam mengamuk saat melihat Lail masuk ke kamar mereka. Kamu pergi kemana? Maryam melotot, suaranya melengking nyaring. Aku mencarimu setelah acara selesai dan kamu pergi begitu saja, menghilang. Lail menyeringai, menatap Maryam dengan wajah tanpa dosa. Aku mau mandi, Maryam. Lihat, sudah hampir 24 jam aku tidak mandi. Nanti rambutku kutuan. Lail mengambil handuk dan peralatan mandi. Jangan pergi, Lail. Kamu harus menjawab pertanyaanku dulu. Maryam jengkel. Tadi siang saat semua relawan berkemas meninggalkan pusat latihan, dia ditinggal sendirian, bingung mencari Lail. Belum lagi harus membereskan barang-barang Lail, menggendong 2 ransel besar berisi pakaiannya dan pakaian Lail. Dia hampir ditinggal bus yang mengantar relawan ke tempat tinggal masing-masing. Lail sudah melangkah keluar kamar meninggalkan Maryam. Kamu pergi dengan anak laki-laki yang memakai sepeda merah itu kan? Yang membuatmu dulu hujan-hujanan? Ayo mengaku. Lail berjalan santai di lorong lantai 2, tidak menjawab. Maryam berseru jengkel. Lail, kamu kemana saja tadi? Tapi hanya itu yang Maryam lakukan. Dia teman yang baik. Beberapa jam lagi dia juga sudah lupa dengan kesalnya, sudah asik membaca buku. Meski penasaran, Maryam tidak pernah mendesak Lail bercerita tentang siapa anak laki-laki dengan sepeda merah itu. Sejauh ini, hanya Ibu Suri yang tahu rahasia kecil Lail. Besoknya, Lail mengantar Esok di stasiun kereta cepat sambil membawa ransel besar. Di sana sudah ada istri wali kota dan Claudia. Mereka menyapa Lail dengan hangat, bertanya apa kabar. Bertanya soal seragam relawan yang dia kenakan, itu pertanyaan yang mudah dijawab. Yang sulit, Lail sedikit kikuk saat ditanya kenapa tidak pernah mengunjungi rumah mereka. Kesibukan latihan relawan menjadi alasan Lail. 10 menit berlalu, penumpang harus naik ke atas kapsul kereta. Esok memperbaiki posisi topi birunya, berpamitan, melangkah masuk ke dalam kapsul. 30 detik kemudian, kapsul kereta sudah melesat cepat meninggalkan stasiun. Kamu ingin pulang bersama kami, Lail? Istri wali kota menawarkan. Lail menggeleng. Aku harus segera berkumpul di meeting point, Bu. Stasiun peron 7. Pagi ini kami berangkat ke sektor 4. Penugasan pertama dari organisasi. Oh, itu bagus sekali. Istri wali kota menepuk-nepuk lengan Lail dengan bangga. Selamat bertugas, Lail. Claudia tersenyum. Mereka berpisah. Lail berlari-lari kecil menuju peron 7. Di sana sudah menunggu puluhan relawan, termasuk Maryam yang menatapnya penuh selidik. Tapi Maryam tidak bertanya kemana saja Lail 30 menit terakhir menghilang. Beberapa relawan senior memeriksa kelengkapan, memastikan semua peralatan telah dibawa. Lantas berseru dengan pengeras suara, menyuruh semua naik ke atas kapsul kereta. Mereka akan naik kereta cepat ke kota terdekat sektor 4 tersebut. Lail duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar. Ini pertama kalinya dia keluar kota setelah bencana gempa bumi. Dulu waktu masih kecil, Lail sering diajak ayahnya mengunjungi kerabat di kota lain. Juga menjenguk kakek dan neneknya di pedesaan. Itu perjalanan yang menyenangkan. Menatap hamparan sawah, burung-burung terbang di atas padi menguning. Sekarang semuanya berubah. Pertanian tropis tidak lagi cocok, digantikan dengan tanaman gandum. Setidaknya, ilmu pengetahuan pertanian maju pesat. Alat-alat berat dengan teknologi terkini membantu meningkatkan produktivitas lahan.
Lail terus menatap keluar jendela. Kereta cepat melintasi kota-kota tidak berpenghuni dengan puing bangunan. Kota-kota itu ditinggalkan penghuninya sejak bencana gempa bumi. Mereka pindah ke kota lain yang lebih baik. Saat kereta cepat menyentuh pesisir pantai, pemandangan semakin mengenaskan. Sisa-sisa kehancuran akibat gelombang tsunami terlihat jelas. Beberapa kapal kontainer besar teronggok bisu di kota mati. Radius 20 km dari pantai, tidak ada kehidupan tersisa saat kejadian 3 tahun lalu. Lail mengembuskan napas perlahan di balik jendela kaca kereta. Mereka tiba di stasiun tujuan pukul 4 sore. Mereka pindah menumpang truk militer, langsung menuju lokasi penugasan. 6 jam perjalanan turun dari truk militer, mereka berkumpul di tenda komando. Tanpa sempat istirahat, mereka semua dilakukan dengan taktis dan efisien. Salah satu relawan senior yang sudah bertugas 6 bulan terakhir di sektor 4 memimpin briefing. Situasi kota yang mereka tuju tidak terlalu buruk, kategori menengah. Tenda-tenda pengungsian masih beroperasi di sana, karena proses pemulihan pasca bencana berjalan lambat akibat kurangnya tenaga, peralatan, dan sumber daya lainnya. Di tempat itulah Lail dan Maryam menghabiskan 2 minggu sisa libur panjang. Mereka berdua ditugaskan di bagian medis, membantu dokter dan perawat di rumah sakit darurat. Lail melewati hari-harinya dengan semangat. Bangun pagi-pagi, bekerja tanpa henti, baru kembali ke tenda relawan setelah pukul 8 malam. Terkapar kelelahan di atas kasur tipis tanpa sempat mandi. Dan besok paginya, bangun lalu kembali bahu-membahu membantu penduduk. Meski fisiknya remuk karena lelah, Lail menyukai kesibukannya. Itu membuatnya berhenti memikirkan banyak hal. Aktivitas organisasi relawan menjadi penyembuh dari kenangan kehilangan ayah dan ibunya. Lail membalas kejamnya takdir dengan membantu orang lain, mengobati kesedihan dengan berbuat baik. Kesibukan juga mampu mengusir kerinduannya kepada esok. Saat itu, usia Lail hampir 17, dan dia belum mengerti perasaannya dengan utuh. Baru beberapa tahun lagi, dia mulai paham. Sampai jumpa di part selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.